Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya Haira Nurul Atiyah dengan nomor induk mahasiswa 238100002. Saya mahasiswi semester 1 Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Putra Indonesia Cianjur. Pembuatan video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pengantar Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kemampuan komunikasi efektif. Penasaran seperti apa? Yuk kita bahas bareng-bareng. Kemampuan komunikasi efektif merupakan unsur kunci dalam kehidupan manusia, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Seiring dengan dinamika zaman yang semakin kompleks, pentingnya kemampuan berkomunikasi secara efektif menjadi semakin menonjol. Komunikasi efektif bukan hanya sekedar keahlian, melainkan fondasi utama dalam membangun hubungan yang sehat dan produktif di berbagai lapisan masyarakat. Komunikasi efektif merujuk pada kemampuan seseorang atau kelompok untuk menyampaikan pesan secara jelas, tepat, dan dapat dimengerti oleh penerima pesan. Pada dasarnya, komunikasi efektif melibatkan pertukaran informasi yang berhasil, di mana pesan yang disampaikan mencapai tujuan yang diinginkan tanpa menyebabkan kebingungan atau miskomunikasi. Penting untuk dicatat oleh teman-teman sekalian bahwa komunikasi efektif tidak hanya berfokus pada penyampaian oleh pembicara, tetapi juga melibatkan penerima pesan untuk memahami dan merespon dengan tepat. Oleh karena itu, keseluruhan proses komunikasi dari penyampaian pesan hingga interpretasi dan tanggapan perlu dilakukan secara harmonis agar dianggap efektif. Beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan komunikasi efektif melibatkan aspek-aspek yang mencakup berbagai dimensi dari proses komunikasi. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan komunikasi efektif. 1. Kesadaran diri. Kemampuan untuk memahami dan mengenali diri sendiri termasuk gaya komunikasi, preferensi, dan emosi dapat mempengaruhi sejauh mana seseorang dapat berkomunikasi dengan efektif. Kesadaran diri membantu dalam penyesuaian pesan agar sesuai dengan situasi dan audiens. 2. Empati. Tingkat empati seseorang memainkan peran kunci dalam komunikasi efektif. Kemampuan untuk memahami dan merasakan perspektif orang lain membantu dalam menyampaikan pesan dengan lebih baik dan menyesuaikan komunikasi dengan kebutuhan dan sensitivitas orang lain. 3. Keterampilan mendengarkan. Komunikasi efektif tidak hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan dengan baik. Keterampilan mendengarkan yang baik mencakup kemampuan untuk fokus pada pembicara, memahami konteks, dan merespon dengan benar terhadap pesan yang disampaikan. 4. Bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Ekspresi nonverbal seperti bahasa tubuh, mimik wajah, dan gerakan tubuh dapat memberikan nuansa tambahan pada pesan yang disampaikan. Kecocokan antara kata-kata dan ekspresi nonverbal mendukung pemahaman yang lebih baik. 5. Pemahaman konteks dan audiens. Suksesnya komunikasi bergantung pada pemahaman terhadap situasi dan karakteristik audiens, penyesuaian gaya komunikasi, bahasa yang digunakan, dan tingkat formalitas sesuai dengan konteks dapat meningkatkan efektivitas komunikasi. 6. Keterampilan berbicara di depan umum. Bagi banyak orang, kemampuan untuk berbicara di depan umum dapat mempengaruhi sejauh mana pesan dapat disampaikan dengan jelas dan meyakinkan. Keterampilan presentasi dan penggunaan bahasa yang tepat mendukung komunikasi efektif. 7. Tingkat keterbukaan terhadap umpan balik. Sikap terbuka terhadap umpan balik dapat meningkatkan kemampuan komunikasi. Menerima umpan balik dengan baik dan berusaha untuk terus memperbaiki diri berkontribusi pada pertumbuhan dalam berkomunikasi. 8. Teknologi dan media komunikasi. Penerapan teknologi dan media komunikasi modern dapat memengaruhi cara seseorang berkomunikasi. Pengetahuan tentang penggunaan email, pesan teks, video konferensi, dan platform sosial dapat memainkan peran dalam komunikasi efektif di era digital. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kemampuan komunikasi efektif. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.